Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini saya sudah terhubung dengan saudari Nisa. Nah, saudari Nisa ini adalah salah satu pelopor komunitas yang ada di kota Jogja. Nama komunitasnya itu adalah Istana Para Pemimpi, begitu. Dan bayangin namanya aja Istana Para Pemimpi, begitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, pasti mendengar namanya saja akan membuat kita tuh penasaran sebenarnya apa sih komunitas ini, begitu ya. Nah, oleh karenanya mari kita mulai diskusi secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita dengar penjelasan ataupun penjelasan dari saudari Nisa ini dapat bermanfaat bagi kita, begitu ya. Nah, jadi apa saja sih yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Nah, berhubung kita sedang dalam keadaan musibah nasional yang disebut dengan COVID ataupun penyebaran virus COVID-19, kira-kira apa sih peran dari komunitas pemuda Istana Para Pemimpi ini, begitu ya? Mungkin dalam beberapa menit ke depan itu yang akan kita bahas, begitu ya. Selain dari penjelasan apa sebenarnya komunitas kepemudaan ini. Bagaimana kelanjutan videonya, terus saksikan guys, dan jangan lupa beri support kalian dengan cara mengklik tombol like dan subscribe di bawah video ini, begitu ya. Nah, jadi Mbak Nisa, kira-kira apa sih Istana Para Pemimpi itu, Mbak? Ya. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, makasih Mas Wabi. Nah, Istana Para Pemimpi itu adalah salah satu platformnya anak muda yang membantu untuk mendukung serta menghubungkan para mimpi-mimpi anak muda dengan melalui beberapa fasilitas yang kita sudah kita hadirkan, dalam artian baik dari segi mentor, terus kayak semacam pengembangan skill dan beberapa aktivitas yang itu dapat mewujudkan mimpi-mimpi anak muda gitu. Dalam artian di sini kita berharap dengan adanya platform ini tidak ada yang namanya itu kepesimisan dalam meraih mimpi. Oh, oke. Jadi lebih kepada motivasi ya, komunitas untuk memotivasi diri, begitu ya? Iya, betul. Kemudian tadi Mbak mengatakan bahwasannya ini diisi oleh para pemuda. Jadi ada nggak syarat untuk masuk ke komunitas Istana Para Pemimpi ini, Mbak? Kalau untuk syariah sendiri kita tidak ada maksudnya dalam artian terlalu sistematis, bukan, tapi melainkan dia harus memiliki jiwa kebudayaan, terus juga mahasiswa. Terus dia memiliki ambisi untuk belajar bersama di komunitas kita, dan pastinya dia mempunyai suatu inovasi yang itu kita bareng-bareng untuk mengkolaborasikannya, seperti itu. Jadi berarti Istana Para Pemimpi ini berupa komunitas gitu, Mbak ya? Iya, betul sekali, komunitas, Mas Wahyu. Komunitas, begitu ya. Nah, kira-kira program dari komunitas ini apa aja, Mbak? Iya, kalau untuk dari programnya, karena kebetulan kita kan ada beberapa divisi tuh ya. Ada divisi dia sosial media kreatif yang itu dia bagaimana mengelola Instagram, terus juga Facebook gitu. Nah, di situ juga teman-teman bisa kami sudah melakukan program yang namanya itu teman-teman bukan dimintai sih, ditunggu partisipasinya untuk mengirimkan kayak semacam curhatan terkait dan mimpinya, terus kita akan post. Cuma dalam waktu beberapa belakangan kita belum sempat post karena juga terkendala ada something ya. Terus juga ada divisi dia youth development ini. Nah, inilah dia program yang sudah terlaksana, sudah kita mewujudkan mimpi anak muda dalam artian studi abroad gitu, dalam meraih mimpinya pengen melakukan kegiatan di luar negeri dan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi baik di Jogja maupun di kota-kota lainnya. Terus ada divisi community management. Nah, ini dia program yang sudah terlaksana itu mengelola anak muda dalam artian mereka yang ingin membentuk komunitas-komunitas wirausaha muda
Terus yang terakhir itu public relation, lebih bagaimana kita untuk menjalin network yang baik, dalam artian kita tidak, walaupun kita komunitas yang independen, tapi kita di sini perlu namanya itu support dari pemerintah atau bahkan dari orang-orang yang memiliki pengaruh dalam kebudayaan itu, Mas Wahdi. Kemudian di mana Mbak awal mula komunitas para pemimpi ini, Mbak? Mulanya kalau saya di Kota Yogyakarta tahun 2015. Nah, di situ saya diamanahi untuk menghimpun mahasiswa tingkat prodi gitu kan. Terus melihat kayak berarti Anda Mbak Nisa ini ketua HMJ gitu ya? Iya, betul Mas, iya. Oke, kemudian apa Mbak motivasi Mbaknya itu mau membuat komunitas ini gitu kan? Ya, bagaimana kita ketahui kan, namanya kita merintis itu kan pasti ada masa-masa sulit dan pasti ada masa diterima oleh mahasiswa atau para pemuda lainnya, dan ada masa untuk ditolak gitu ya. Gini, motivasi saya itu gini Mas Wabi. Saya maksudnya sudah banyak berkecimpung di dunia kemahasiswaan, dalam artian lebih senang namanya kayak learning together gitu ya. Nah, dari sana saya melihat, oh ternyata banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang itu bisa menjadikan kita tidak hanya melulu pada selesai di kuliah kos gitu. Jadi melihat masalah yang ada di lingkungan saya, kenapa tidak saya ini aja ya, saya bentuk gitu kan teman-teman yang visi dan semisi untuk dalam satu gerakan atau kelompok anak muda, dalam artian kita bisa memberikan impact. Karena saya pikir gini Mas Wahabi, orang nggak penting sehebat apa kita, orang nggak penting secerdas apa kita, orang nggak penting sebanyak apa prestasi kita, tapi yang orang pengen hadirkan di lingkungan mahasiswa itu impactnya kita. Maka dari itu saya nggak ada guna gitu kan selama saya menghimpun teman-teman mahasiswa. Jadi kalau saya tidak ada impactnya dalam artian memberikan dampak melalui gerakan ataupun platform anak muda, yaitu Istana Para Pemimpi gitu. Jadi saya ingin memberikan impact yang itu benar-benar membekas di hati anak muda. Karena kita tahu setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Maka dari itu masa itu pengen saya bentuk menjadi suatu momentum yang menjadi sejarah, dalam artian suatu gerakan yang memiliki keunikan sendiri dari komunitas-komunitas lainnya gitu. Mungkin Mbak tadi ada sedikit kalimat yang cukup menginspirasi begitu ya. Setiap masa tadi ada ya? Iya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Maka dari itu saya ingin membangun masa itu, ingin saya create menjadi suatu momentum yang benar-benar bersejarah dalam hidup saya dan bersama para anak muda lainnya. Ya, oke. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya komunitas Istana Para Pemimpi ini dicetus di Jogja, di Sunan Kalijaga ya, Jakarta, pada tanggal 16 April 2015 gitu ya. Nah, jadi Mbak, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, kita sedang dalam keadaan pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana komunitas Istana Para Pemimpi ini beradaptasi dengan keadaan seperti ini, Mbak? Apa kira-kira program yang dijalankan atau kegiatan apa yang dilaksanakan selama COVID-19 ini, Mbak, bagi komunitas para pemimpi? Ya, dalam saat pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah teman-teman Istana Para Pemimpi meluncurkan satu program eksklusif Ramadan, itu mengadakan kegiatan ngobras. Program eksklusif Ramadan yang bernamakan itu Ngobras, ngobrol asyik dan alhamdulillahnya itu sampai saat ini berjalan lancar, yang diadakan dalam 1 minggu 2 kali ngobras. Ngobrol asik? Ngobrol asik, ya. Oke. Yang dilaksanakan secara rutin, Mbak ya? Iya, secara rutin dalam seminggu 2 kali. Minggu 2 kali, hari apa aja? Harinya kita menentukan dengan narasumbernya, intinya dalam seminggu 2 kali. Dan sampai saat ini kita sudah masuk ke episode kelima. Oh, berarti sudah 5 episode ya, melaksanakan diskusi secara online? Secara online. Melalui media apa, Mbak?
Instagram. Oh, live Jadi, Instagram. Ada dua sih, ada dua saluran yang kita gunakan. Yang pertama itu melalui Instagram, yang kedua itu Zoom meeting. Meeting gitu ya. Iya. Kemudian kira-kira antusiasme para penonton itu gimana Mbak? Maksud saya berapa viewersnya mungkin? Iya, alhamdulillah ya Mas, maksudnya nggak disangka-sangka juga ya, karena kan sempat juga merasa kayak berkecil hati gitu kan. Ini ada nggak ya orang nontonnya, karena kan kita juga secara kayak followers dari Instagram kan kurang ya, tapi bukan itu prioritas kita kan lebih kayak kita berniat untuk memberikan sharing keilmuan, terserah mereka mau followers dan tidak itu terus belakang. Intinya kita menjalankan ataupun mengeksekusi ide-ide dari teman-teman semua yang tergabung dalam Tanah Para Pemimpi, dan antusiasnya ternyata di luar ekspektasi kita gitu loh. Dan kebetulan yang kita hadirkan juga mereka yang mempunyai pengaruh di Indonesia, dari melalui narasumber-narasumber itu akhirnya bermunculan kayak itu, dan itu nggak sesuai dengan ekspektasi lah gitu loh. Oh ternyata melalui ini kita bisa dikenal banyak anak muda lainnya ya gitu. Dan mereka sempat menanyakan itu, ini kapan ya opreknya gitu. Berarti yang awalnya ekspektasi ataupun prediksinya di awal itu tidak ada viewers. Nah, kemudian kalian melakukan itu, kalian berbuat untuk men-share informasi, men-share ilmu pengetahuan yang kalian punya, dan ternyata respon orang-orang itu mensupport gitu ya, mendukung ya. Berarti dari fenomena yang kita lihat tadi itu, yang penting usaha aja dulu ya, berbuat aja dulu gitu Mbak. Iya betul Pak. Jangan langsung diri kita tuh menjudge, aku tuh nggak bisa, nanti susah begitu Mbak ya. Iya betul banget. Oke, kemudian Mbak, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir begitu ya, dan mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian yang menonton begitu ya, yang menonton video ini. Ada banyak pemuda di negara kita Indonesia ini, ya kita lah salah satunya begitu ya, dan Mbak sebagai pemuda juga yang berusaha untuk membuat ataupun menjadi pelopor komunitas Istana Para Pemimpi, dan saya berharap nanti setelah teman-teman menonton video ini bisa juga meng-create ataupun membuat komunitas baru begitu Mbak ya, yang bisa saling sharing begitu Mbak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana Mbak kalau misalnya teman-teman itu mau buat komunitas juga? Mungkin ada masukan, karena kan Mbaknya sudah buat komunitas di luar nih, mengambil start gitu kan, udah buat komunitas gitu. Nah, mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang menonton, kalau mau buat komunitas tuh harus ada ini, harus ada itu. Gimana Mbak kira-kira? Mungkin bisa Mbak jelaskan bagaimana caranya untuk membuat komunitas pemuda gitu. Ya, mungkin ini ya Mas, lebih kayak ke tips dan trik ya untuk kita membangun komunitas ya. Iya. Ya, tips dan triknya. Kalau dari saya sendiri, pertama itu teman-teman memang harus temukan dulu masalahnya, karena kan komunitas itu tidak hanya dia berdiri dengan dalam artian ingin branding diri kita, bukan, tapi masalah apa sih yang pengen kita selesaikan gitu loh. Terus yang kedua itu kita harus benar-benar siap menanggung resiko yang maksud saya di sini, kita kan berbeda kepala nih, otomatis tidak semua kepala itu bisa menyatu dengan kita. Maka dari itu kita sebagai leader ataupun founder harus siap menanggung resiko itu. Dalam artian seleksi alam yang akan keluar terus tiba-tiba masuk, atau dia moodnya tidak stabil. Nah, ini sebagai leader itu harus benar-benar bisa menginspirasi tim kita. Terus selanjutnya itu membentuk tim yang solid. Tim yang solid dalam artian sefrekuensi. Nah, terus selanjutnya itu temukan keunikan dari komunitas kita itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan banyaknya komunitas yang sudah berjamur gitulah ya, berjamur di Indonesia, tapi ya gitu, maksudnya itu stay-nya itu cuma beberapa bulan, setelah itu
vakum. Jadi coba benar-benar diyakini dalam hati, yakinkan aku mendirikan komunitas ini manfaatnya apa, terus impactnya apa ke masyarakat gitu. Jadi tidak hanya berdiri pada satu momentum saja, tapi kalau bisa itu konsisten, karena itu menurut saya komunitas yang benar-benar berimpact. Dan terakhir pastinya selalu membangun namanya itu optimis. Jadi kalau kita bangun komunitas itu harus selalu optimis, kayak manapun lika-likunya harus selalu optimis gitu loh, dengan berbagai hambatan ataupun kekurangan kita. Karena saya kira setiap ada masalah itu pasti ada solusinya gitu. Nah, kemudian dalam membuat komunitas ini Mbak, kira-kira dari segi administrasinya ada nggak Mbak? Kalau secara administrasi maksudnya itu ini ya, kayak kantor gitu bukan? Iya, mungkin harus pakai izin dari pihak instansi atau orang eksternal lah ya kan, atau bidang eksternal lah yang memerlukan kalau mau buat sesuatu harus butuh izin ini. Gimana Pak kira-kira? Secara Oke, sip. Kalau untuk secara administrasi kita tidak, maksudnya kita belum berlabel hukum ya. Ya. Oke. Tapi kan itu tadi sudah kita sampaikan, kita komunitas non government, kita independen gitu kan. Jadi kalau untuk base campnya kita tinggal di tempat saya, kebetulan saya pindah-pindah untuk rapatnya. Kita terkadang di kafe, kadang di kontrakan si kawan gitu, kadang di rumah dosen gitu. Jadi kita fleksibel sih gitu. Baik, sebagai penutup video kita ataupun pertemuan kita melalui media virtual ini, saya selaku moderator ataupun sahabat dari Nisa sendiri ingin menarik kesimpulan dari diskusi kita, begitu ya. Yang mana diantaranya itu yang pertama, setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, jadi roda kehidupan itu terus berputar, oleh karenanya persiapkan diri kita masing-masing, begitu ya. Nah, iya, bagaimana cara mempersiapkannya? Marilah kita berbaur dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita, ya. Jangan merasa bahwasannya diri kita itu adalah sendiri, ya. Kita sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan sahabat ataupun mentor sebagai pembimbing kita atau sebagai pengarah kita menuju jalan yang lebih baik lagi, begitu ya, agar tujuan kita sesuai dengan rambu-rambunya. Nah, bagaimana kita mendapatkan rambu-rambu tersebut? Marilah kita berbaur dengan komunitas-komunitas yang membangun, seperti komunitas Istana Para Pemimpi ini, gitu ya. Baik, Saudari Nisa, terima kasih atas waktunya. Atau mungkin dari Saudari Nisa ada kata-kata penutup berupa motivasi? Ya, mungkin saya untuk mengakhiri sharing kita pada siang hari ini, saya ingin membacakan satu pantun saja ya, dan ini saya kira ada kaitannya dengan semangat anak muda gitu. Suku Bugis, Jawa dan Sunda, suku Papua, Maluku dan Batak. Apa yang beda dari anak muda? Pemikiran dan karyanya selalu bergerak. Makanya teman-teman semua, mari kita maksimalkan potensi anak muda yang untuk siap memberikan impact khususnya ke lingkungan sekitarnya, karena impact itulah yang akan menjadi karya nyata dari anak muda. Dan pastikan teman-teman semua jangan lupa follow Instagram kita, Istana Para Pemimpi, istananya para anak muda. Berani bermimpi, berani beraksi. Waduh, keren. Baik, Saudari Nisa, saya cukup tertarik dengan pantun yang Anda buat. Mungkin bisa diulangi lagi? Suku Bugis, Jawa dan Sunda, suku Papua, Maluku dan Batak. Apa yang beda dari anak muda? Pemikiran dan karyanya selalu bergerak. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat, dapat merubah dari diri kita sendiri dan dapat berpengaruh untuk orang lain. Terima kasih telah menonton teman-teman sekalian. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Saudari Nisa. Sampai ketemu di video menarik berikutnya, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara tombol yang ada di bawah video ini.
Sampai ketemu di video menarik berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.